Tapi ini ternyata tingkatannya setelah orang yang ikut terlibat dengan orang banyak, memberikan manfaat orang banyak, menempati posisi pertama. Ketika itu sudah tidak mungkin atau kita tidak memiliki kontribusi yang banyak kepada orang lain memberikan manfaat, itu sebaiknya kita menyendiri saja, jangan terlalu banyak bergaul. Bab istihbabil uzlati inda fasadin nas. Bab selanjutnya niki agak sidik ditambahi sabab. Bab menerangkan tentang menyendiri, anjuran menyendiri, disunahkannya kita menyendiri ketika rusaknya orang banyak dan ketika rusaknya zaman. Awil khaufi min fitnatin fiddin, atau menyendiri karena dia khawatir terhadap fitnah yang merusak agamanya. Au bukuin fi haramin wa syubhatin wa nahya, menyendiri karena ketakutan samar nak terjerumus ke hal yang diharamkan atau syubhat. Itu akhirnya dia menyendiri, mengisolasi diri. Qala Allah Ta'ala fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirun mubin. Diawali dari firman Allah Subhanahu wa taala, fafirru ilallah, larilah kalian kepada Allah, minta perlindungan Allah. Inni lakum minhu nadhirun mubin, sesungguhnya aku bagi kalian itu menjadi orang yang menakut-nakuti, yang sangat jelas bahwa aku diutus oleh Allah untuk menakut-nakuti. Maksudnya fafirru ilallah itu kita lari minta perlindungan Allah, lari ke agama Allah, lari ke kedisiplinan syariat Allah. Jadi kita rela kita meninggalkan dunia yang ada di sekitar kita demi kita untuk mempertahankan agama Allah. Itu namanya fafirru ilallah. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha yuhibbul 'abdat taqi al-ghanil khafi. Hadis yang pertama dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, kaya, dan dia suka menyamar. Itu yang termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Orang yang taki tentunya orang yang dia sudah ada kesiapan untuk melaksanakan agama secara total, yang ngedoi menghindari sesuatu yang diharamkan, melakukan hal yang diperintahkan oleh Allah, tentunya sudah didampingi keilmuan yang mumpuni sehingga sudah tidak masa belajar. Kalau masa belajar tidak boleh, dia uzlah tidak boleh, karena dia harus mencari ilmu. Kalau mencari ilmu kan tidak mungkin uzlah. Uzlah itu bagi orang-orang yang secara ilmiah memang sudah mumpuni, itu dia uzlah. Kalau nanti belum mumpuni, jangan uzlah, nanti malah kita tertipu oleh setan dalam uzlah. Kita wiridan, rumah sana ditekani jin, rumah sana ditekani malaikat. Akhirnya dia keluar mengaku kalau dia mendapatkan wahyu, ngaku nabi akhirnya. Itu kan ada kemungkinan memang dia tidak mumpuni secara ilmiah, sehingga mudah ditipu oleh kegaiban atau setan, mungkin macam malaikat dan sebagainya, kan bisa nih. Kita saat menyendiri. Pertama at-taqi, orang yang bertakwa. Al-ghani, orang yang memiliki kekayaan, tapi ditafsiri oleh mufassir hadisnya al-ghani yang dikendaki di sini adalah ghinal qalbi, kekayaan hati. Hati ini merasa cukup, orang gerangsang. Nah, jenengan mungkin dia perasaan pengen kurang terus, itu harus menyepi kan tidak bisa. Tetap kita malamnya ke gunung, mungkin paginya sudah pulang dia ke pasar ya Pak. Wah, masa ada nyepi, dagang ke pasar Pak nyepi. Itu kalau goni, cara mungkin kalau sekarang kan orang yang mau uzlah itu tidak berusaha menyendiri dalam arti secara fisik kita sendiri, tidaklah. Mungkin kita mencari komunitas yang lebih baik. Kita uzlah menyendiri, maksudnya kita mengisolasi daripada pergaulan yang buruk ke pergaulan yang baik. Itu sudah dikatakan uzlah. Kalau menurut saya sudah termasuk bagian itu. Meskipun kalau yang ideal ya sendiri betul. Ya kalau melihat dari sisi ini tentunya ketika orang yang ada di rumah itu dia ada fasilitas semua sebabnya, kemudian dia merelakan diri untuk mondok umpamanya. Ini termasuk kategori uzlah kalau menurut saya. Karena dia menghindari komunitas yang buruk untuk mencari komunitas yang lebih baik, dalam rangka untuk memperjuangkan agamanya. Ini termasuk kategori uzlah. Nah, itu sudah al-ghani cukup. Kalau dia merasa di hatinya tidak merasa kaya, di pondok ke mangkat saiki sesuk tekan omah meneh.
Sekarang meneh. Oh, sudah cukup dia. Itu yang al-ghani. Terus yang sifat yang ketiga yang dicintai oleh Allah, al-khafi. Al-khafi itu orang yang menyamar. Dia tidak mencari popularitas. Tidak mencari popularitas. Sehingga meskipun dia mumpuni secara ilmiah, mumpuni ya bondo ya duwe, ya ora cukup, tapi orang tidak harus tampil di depan orang banyak. Merasa cukup saja, tidak perlu dikenal oleh orang banyak. Ini termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Atau yang disebut orang humul. Humul itu memang dia kelebihannya itu memang dia simpan, tidak ditampilkan kepada publik. Itu tapi tentunya karena tidak ada kebutuhan. Lain kalau memang ada kebutuhan, karena cara wong hidup di satu kampung, di situ tidak ada orang yang alim. Lah kok dia tidak mau tampil, itu ya berbahaya. Ini yang diancam oleh Rasulullah, fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nas ajmain. Seperti dulu ada satu hadis yang menyampaikan, ketika idza dhuharul bid'ah, ketika bid'ah sudah merajalela, maka fal yudhir al alim ilmah, maka sebaiknya orang yang alim menampilkan ilmunya, menampakkan ilmunya. Ketika tidak, wa ila fa'alil la'natullah. Ketika dia tidak mau menampilkan ilmunya dalam kondisi yang sudah runyam seperti itu, maka dia akan mendapatkan laknatnya Allah wal malaikati wan nas ajmain, mendapatkan laknatnya malaikat dan laknatnya orang banyak. Kudu. Jadi nanti kita perlu menimbang diri kita sendiri. Sebaiknya saya itu uzlah apa tidak, itu kita sendiri yang menimbang. Karena nanti juga ada keutamaan uzlah ada, tapi keutamaan kita berkumpul dengan orang lain juga ada. Sehingga tidak secara mutlak antara kita berkumpul dengan orang dan kita uzlah itu baik uzlah atau baik berkumpul, tidak secara mutlak semacam itu. Tapi kita perlu pilah-pilah. Kalau memang kita efek buruknya ketika kita bergaul dengan orang banyak itu lebih banyak, sebaiknya kita uzlah. Tapi kalau kita uzlah justru kita tidak mendapatkan manfaat apapun, sebaiknya kita bergaul dengan orang lain. Jadi tidak semuanya orang memiliki kondisi yang sama. Ini kita nanti ada bab sendiri nanti ketika menerangkan tentang fadilah bergaul dengan orang, nanti juga dapat menjadi pertimbangan kita termasuk tergolong orang yang bagaimana. Wal murad al-ghani ginan nafsi kama sabaqa fi hadis sahih. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala rajulun ayyun nasi afdal. Hadis yang kedua, hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan satu cerita, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah bertanya, ayyun nasi afdalu ya Rasulullah? Orang yang paling utama itu yang bagaimana wahai Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, qala mu'minun mujahidun binafsihi wa malihi fisabilillah. Orang yang iman, seorang mukmin yang berjuang dengan jiwa raganya, dengan hartanya untuk menegakkan agama Allah. Nah, terus dalam konteks kekinian mungkin ya kita ikut terlibat di dalam menegakkan agama kita, terlibat di dalam mensyiarkan agama kita, baik dengan menggunakan fisik, pikiran ataupun harta. Bila curang mungkin ya kalau di Al-Miftah mungkin Pak Sarno termasuk kategori mujahid. Mujahid itu masuk kategori mujahid, artinya ngeramai ke masjid jihad. Zaman saya gini pula ya angel ngeramai ke masjid. Itu termasuk perlu kita dukung. Sehingga kalau dalam konteks tempo dulu mungkin kita berjihad di medan perang bedil-bedilan lah, pedang-pedangan, mungkin menggunakan senjata, saling membunuh. Tapi sekarang kita mempertahankan agama. Inti daripada jihad itu kan agar agama Allah tegak, agar kalimat Allah itu menjadi kalimat yang mulia, kalimat yang tinggi. Lah, termasuk kita meninggikan kalimat Allah ketika syiar-syiar Allah itu tampil, syiar-syiar agama itu tampil kan termasuk iqla'u kalimatillah. Mendidik itu juga termasuk iqla'i kalimatillah. Wong tujuane gen wong iso ngugemi mempertahankan la ilaha illallah di hatinya. Itu tanpa pendidikan kan tidak mungkin. Mendidik anak-anak agar dia kenal dengan la ilaha illallah berarti itu termasuk iqla'i kalimatillah. Kita ikut terlibat di dalamnya, itu termasuk dikatakan afdalun nas. Utama-utamane wong yang ikut berjasa demi menegakkan agama Allah dengan cara apapun. Kemudian si laki-laki ini tanya lagi sama Rasulullah, qala thumaman, kemudian siapa ya Rasulullah? Orang yang nomor 2 setelah mujahid itu siapa? Sabda Rasulullah, qala thumma rajulun mu'tazilun fi syi'bin minasyi'ab ya'budu rabbah. Orang yang kedua adalah seseorang yang menyendiri di lorong-lorong pegunungan menyembah Tuhannya
dalam rangka untuk menghindarkan dirinya dari fitnah tentunya ini. Jadi yang pertama tadi itu orang yang ikut terlibat memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian yang kedua ini itu ada kemungkinan karena dia minim manfaatnya kepada orang banyak, maka sebaiknya dia menyendiri, mengamankan agamanya sendiri. Dia karena dia katakan saya tidak punya kontribusi yang banyak kepada masyarakat, sebaik saya tak sendiri saja, tak beribadah kepada Allah. Tapi ini ternyata tingkatannya setelah orang yang ikut terlibat dengan orang banyak, memberikan manfaat orang banyak, menempati posisi pertama. Ketika itu sudah tidak mungkin atau kita tidak memiliki kontribusi yang banyak kepada orang lain, memberikan manfaat, itu sebaiknya kita menyendiri saja, jangan terlalu banyak bergaul. Kalau kita banyak bergaul, ada kemungkinan kita nanti justru akan terpengaruh oleh pergaulan-pergaulan yang buruk. Sebab biasanya sing cepat nular iki sing elek, ora sing apik. Mana wong apik cepat nular nek biasanya wong bergaul itu antara wong apik karo wong elek. Niku ketularannya cepat, wong apik ketularan eleke wong sing elek niku. Biasa semacam itu. Kecuali ketika memang pergaulan dalam rangka misi. Wong apik punya pergaulan bergaul dalam rangka satu misi, tentunya dia akan teringat misinya tadi, pengen mempengaruhi orang yang buruk, ditarik agar menjadi orang baik. Nah, itu para pendakwah tentunya semacam ini. Lho wong sing dakwah iku kudu kumpul karo wong sing elek barang. Tetapi jangan lupa dia tetap memegang satu misi, bukan asal bergaul. Kalau asal bergaul ya justru malah dia akan apa yang terperosok itu justru malah dia nanti. Mungkin ini yang kita sampaikan pada malam hari ini. Selanjutnya